Salam jemaat Tuhan dan rekan-rekan hamba Tuhan yang diberkati. Kita bersyukur berada di hari yang ke-18, 40 hari berdoa, Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2024. Tema renungan kita hari ini, satu jiwa begitu berharga atau penting. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini anugerah Tuhan. Kami ingin merenungkan firman Tuhan di dalam doa 40 hari gereja kami. Roh Kudus tolong kami, firman-Mu terus kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nas terambil dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Secara khusus ayat 20. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Perjalanan menyeberang Danau Galilea menuju daerah orang Gerasa sepenuhnya adalah inisiatif Tuhan Yesus. Suatu perjalanan yang pasti sangat berkesan bagi para murid Yesus. Karena pada malam itu mereka mengalami badai dan ombak yang dahsyat, sehingga meskipun mereka adalah nelayan yang berpengalaman, mereka sangat ketakutan. Namun Yesus menghardik angin itu sehingga angin reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 35-41. Namun kita dapat memastikan bahwa yang paling berkesan adalah bahwa ketika mereka sampai di seberang danau di daerah orang Galilea, mereka disambut orang kerasukan roh jahat. Kita dapat membayangkan bagaimana buruknya kondisi orang tersebut, tinggal di kuburan, tidak dapat diikat sekalipun dengan rantai, siang malam berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Kita tahu bahwa kisah ini berakhir dramatis, di mana orang yang kerasukan tersebut dilepaskan setelah roh jahat tersebut keluar dan masuki sekitar 2.000 ekor babi. Suatu peristiwa yang menggambarkan bagaimana kasih Allah begitu besar untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bayangkan bagaimana Yesus menimbulkan orang banyak yang sedang meninggalkan orang banyak yang sedang mendengarkannya. Markus 4 ayat 36. Membawa para murid menyeberang danau Galilea melewati topan dan ombak dahsyat untuk menyelamatkan seorang yang tidak masuk kualifikasi untuk menjadi anggota gereja pada zaman modern. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi para murid pertama, bagi kita juga bahwa dewasa ini bahwa demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas 15 ayat 7. Karena satu jiwa begitu berharga bagi Allah untuk diselamatkan. Jika demikian, apakah kita juga memiliki pikiran yang sama seperti pikiran Kristus dan mengambil tindakan prioritas yang sama seperti Yesus untuk mencari yang terhilang? Pokok doa kita hari ini, berdoa agar terjadi kebangkitan kesadaran setiap individu orang percaya untuk peduli pada jiwa-jiwa terhilang. Walau hanya satu jiwa, itu sangat menyedihkan hati Tuhan jika jiwa itu tidak diselamatkan dengan Injil Yesus. Yang kedua, doakan pertemuan untuk membahas One for Borneo dan Borneo for Christ. Program misi oleh 5 wilayah GKI di Kalimantan bekerjasama dengan BEM Sarawak, Malaysia 23 sampai 24 Februari 2024 di Miri. Koordinator Delegasi GKI Pendeta Dr. Iwan Bambang, Ketua GKI Wilayah Kaltim. Doakan 2 suku yang belum terjangkau Kalimantan Utara, yaitu Tidung, suku Bulungan, dan bahwa program Biro Misi GKI Wilayah Kaltara tahun 2023-2024 yang sedang berjalan. Penginjilan di Pulau Jawa, subsidi 23 penginjil sebesar 12.500.000 per bulan. Proyek kemandirian ekonomi 8 juta per bulan. Kemudian subsidi 7 penginjil Kaltangsel 5 juta per bulan.
Agar Tuhan memberkati para donatur pribadi dan gereja lokal yang telah berkomitmen memberi dana misi selama 1 tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya terjadi revival, kebangkitan rohani bagi setiap jemaat dari gereja kami, untuk menyelamatkan, memberitakan Injil bagi mereka yang masih terhilang, dan menyelamatkan mereka oleh Injil Yesus. Kami juga berdoa pertemuan yang akan bahas One for Neo, Borneo for Christ, program misi 5 wilayah gereja kami di Kalimantan, bekerjasama BEM Sarawak Malaysia, 23-24 Februari. Kiranya Tuhan memberkati koordinator delegasi, Pendeta Dr. Iwan Bambang. Tuhan Yesus campur tangan supaya menghasilkan keputusan yang terbaik bagi pelayanan misi. Kami berdoa juga untuk suku-suku yang masih perlu dijangkau di Kaltara, suku Tidung, suku Bulungan, di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Kini ada utusan Injil yang siap terbeban untuk melayani di sana. Juga program Biro Misi Wilayah Kaltara yang sedang berjalan untuk mendukung para penginjil di Pulau Jawa. Ada 23 penginjil sebesar 12.500.000 per bulan. Ada program kemandirian ekonomi 8 juta per bulan, dan subsidi 7 penginjil Kaltangsel 5 juta per bulan. Tuhan memberkati para donatur, gereja lokal, dan semua yang berkomitmen supaya program ini berjalan dengan baik. Terima kasih, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.